Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan baik untuk tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali. Masih dari saham-saham yang menjadi pemberat ini bagi indeks harga saham gabungan, termasuk masih dalam saham-saham big cap ini. Saya ke Astra Internasional terlebih dahulu. Pak Didit, hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam untuk Astra di 5,29% dan sudah berada di level 5.375. Analisis Anda secara teknikal untuk Astra dengan pelemahan yang cukup dalam yang terjadi di hari ini. Oke, Astra dengan terkoreksi di bawah 5.550 ya, dan saat ini berhenti di 5.375, maka kami masih melihat adanya lanjutan koreksi paling tidak untuk Astra nanti menguji di levelnya 5.250 terlebih dahulu untuk pergerakan Astra. Namun demikian juga dapat diperhatikan apabila volumenya juga masih cenderung cukup tinggi, maka 5.075 dapat dimungkinkan menjadi area koreksi terakhir dari Astra terlebih dahulu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti akan menguji terlebih dahulu untuk area penguatan terdekatnya di 55 sampai 5.550 begitu. Rekomendasinya seperti apa, Pak Didit, Untuk dengan pelemahan yang terjadi? Oke, untuk rekomendasi buat Astra ini masih untuk buy on weakness terlebih dahulu, dapat ditunggu nanti di levelnya 5250 untuk level buy-nya. Oke, 5250 penutupan hari ini masih di 5375, melemah di 5,29%. Bagi yang sudah ambil posisi nyangkut di 55 ataupun di 56, Pak Didit? Oke, untuk area 55 dan 56 agak cukup dekat ya, jadi bisa average down terlebih dahulu di 5.250 maaf. Namun demikian apabila nanti break dari area 5.000 bisa untuk cut loss terlebih dahulu karena nanti koreksinya agak cukup dalam, bisa ke area 4.800-an. Baik, ada potensi untuk Astra Internasional secara teknikal mengalami pelemahan di 4.800-an, tapi level support yang terdekat yang bisa diperhatikan di 5.250 untuk dari ICI yang hari ini melemah cukup dalam di 5,29% di 5.375. Baik, dari Astra kita beralih ke Telkom, Pak Didit. Hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Telkom juga sudah cukup lama meninggalkan 4.000-an dan tampaknya level ini juga cukup sulit kembali diduduki oleh Telkom. Oke, untuk Telkom sendiri hari ini terkoreksi 1,3, namun demikian sebenarnya pergerakan Telkom ini masih berada di level uptrend channel-nya ya, dan tadi sempat tertahan di level support trend line-nya begitu. Jadi masih ada peluang atau kesempatan ini Telkom nanti untuk menguji di area 3840 hingga ke area 3910-nya kembali. Waspadai apabila nanti break dari level lowest-nya tadi di 3720, maka worst case skenario-nya ini area 36 sampai 3650 akan diuji oleh pergerakan Telkom. Jadi untuk Telkom sendiri ini nanti dapat dilakukan untuk trading buy dengan target 3840 sampai 39 begitu. Dari posisi tren seperti apa untuk Telkom, Pak Didit? Untuk dari posisi tren dalam jangka pendeknya ini masih cenderung uptrend ya, karena kalau kita lihat pergerakannya masih belum jebol atau break dari support trend line-nya itu sendiri dari Telkom. Baik, rekomendasi dan juga review dari pergerakan beberapa saham big cap yang hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Pak Didit, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Di antaranya adalah dari pertambangan batubara UNTR yang hari ini tampaknya bergerak di zona hijau di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, di mana supportnya ada di 22.900 hingga 25.125 maksud kami. Kemudian dari konsumer ada ICBP di 9725 dan 10.300. ICBP juga kapitalisasinya menyalip Adaro dan menduduki peringkat 10 seiring juga koreksi dalam untuk Adaro di beberapa waktu terakhir. Kemudian Sido juga direkomendasikan 730 hingga 760. Dari poultry, pakan ternak ada Cepin
direkomendasikan buy on weakness di 5675 hingga 5875. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, terutama ke UNTR terlebih dahulu, Pak. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini. Nah, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, UNTR justru hari ini bergerak di zona hijau. Penguatannya juga cukup signifikan, di atas 2% setelah tertekan cukup dalam di sesi pertama pada pagi tadi. Oke, kalau untuk UNTR kami melihat nampaknya masih ada tanda-tanda perlawanan gitu ya. Karena hari ini volumenya juga cukup baik dan cukup tinggi, tekanan belinya juga cukup besar. Dan dari sisi stokastik yang dapat kita cermati, ini stokastiknya mulai membentuk adanya golden cross dan nampaknya akan menguat untuk menguji ke area netral. Nanti untuk UNTR sendiri dapat dicermati sebagai area target terdekatnya di 25.675 dan apabila mampu di atas itu, maka selanjutnya resisten di 27.000 akan diuji oleh UNTR begitu. Tapi dari chart yang saya pegang ini, terutama dari 6 bulan terakhir, UNTR sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Didit. Sempat menyentuh ke level 35.500-an, namun posisi saat ini sudah di 24.675. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di beberapa bulan terakhir untuk UNTR? Oke, kalau untuk UNTR sendiri pelemahannya memang pergerakannya memang sedang masuk dalam fase downtrend ya. Dan saat ini nampaknya ini sedang berada di akhir-akhir fase downtrend-nya ya. Jadi bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu di UNTR dan kami melihat masih ada peluang penguatan dari UNTR terlebih nanti apabila mampu menembus dari level 27.000-nya. Kami melihat masih ada peluang untuk UNTR menguat hingga ke level 29 hingga 30.150 terlebih dahulu. Namun demikian tetap cermati dengan area support yang kami berikan tadi di 22.900. Karena kalau break dari area tersebut, maka UNTR bisa kembali ke rentang 20.000 hingga 21.250 begitu. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang hari ini juga ditutup menguat di 1,24% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Hampir sama tampaknya dengan UNTR tadi di sesi pertama sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat apresiasi dari investor terhadap ICBP di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di hari ini? Oke, kalau untuk pergerakan dari ICBP hari ini, tadi pagi memang sempat terkoreksi di 9875 ya. Namun masih tertahan oleh level MA60-nya dan hari ini ditutup di 10.225. Kami melihat dari pergerakan indikatornya, baik MACD maupun stokastiknya, ini stokastiknya sudah ada golden cross di perdagangan kemarin di tanggal 4 begitu ya. Dan nampaknya akan melanjutkan penguatan, demikian pula dari sisi MACD yang pergerakannya sudah mulai menyempit dan berpeluang untuk membentuk adanya golden cross terlebih dahulu. Selama ICBP masih mampu bergerak di atas 9725 sebagai area supportnya, nampaknya nanti ICBP berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti menguji di areanya 10.300 begitu sebagai area resistennya. Dan apabila break nanti 10.450 atau level highest-nya ini nanti akan diuji oleh pergerakan dari ICBP begitu. Baik, penutupan hari ini di 10.225. Dari ICBP kita akan coba bahas saham pilihan selanjutnya. Selain UNTR tadi juga direkomendasikan ada SIDO ini. Nah, pertimbangan secara teknikal sehingga SIDO juga masuk ke dalam list saham pilihan Anda, Pak Didit. Oke, pergerakan SIDO sebenarnya ini masih cenderung untuk sideways ya kalau kita lihat dari awal Desember 2022 hingga hari ini begitu ya. Dan pergerakannya pun masih berada di rentang MA20 dan MA60-nya. Untuk SIDO sendiri kami merekomendasikan untuk speculation buy dengan area support terdekatnya itu di 730 begitu ya. Selama tidak break dari 730 maka kami perkirakan SIDO berpeluang untuk menguat paling tidak nanti menguji 760 hingga ke rentang area 785 terlebih dahulu untuk pergerakan dari SIDO. Namun dapat kita perhatikan dari si indikatornya MACD dan stokastik sampai hari ini masih menandakan adanya lanjutan untuk sideways dari SIDO. Jadi akan lebih baik untuk speculation buy terlebih dahulu. Dalam beberapa bulan terakhir SIDO cukup sulit untuk menembus ke level 800-an, Pak Didit. Ya, ini cukup sulit karena pergerakannya masih cenderung cukup sideways dan kami melihat
ini masih berada di bawah area resist trend line-nya ya untuk pergerakan dari SIDO. Dan dari sisi volume sebenarnya agak cukup menarik dan cukup baik karena volumenya cenderung cukup besar. Namun ya itu tadi pergerakannya belum mampu untuk menembus dari MA20-nya sebagai area resisten. Selain dari UNTR, ICBP dan SIDO, tampaknya Cepin dari Poltri juga direkomendasikan, tapi lebih ke arah buy on weakness, pemirsa. Analisisnya Pak Didit, pertimbangan merekomendasikan untuk Cepin, Pak? Oke, Cepin hari ini nampak cukup baik, menguat ya 3% di 5850 dan penguatannya masih tertahan oleh level MA20-nya begitu dan disertai dengan adanya volume pembelian yang cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat ini nampaknya Cepin sedang berada di awal-awal uptrend ya karena dari sisi MACD-nya ini baru mulai menyempit dan nampaknya akan terjadi golden cross. Demikian pula dari sisi stokastik ini juga nampaknya berlanjut untuk menguat, menguji ke area overbought-nya. Selama nanti untuk Cepin tidak break dari levelnya di 5675, maka kami perkirakan Cepin akan berlanjut untuk uji di 5875 ya, tadi sempat high di 59, apabila 5875-nya break, selanjutnya di area 6000 ini akan diuji oleh Cepin. Karena kalau kita lihat, dari sisi volume dari pertengahan Desember atau di tanggal 19 hingga kemarin di tanggal 4 Januari pergerakan volume dari Cepin ini masih tergolong cukup rendah dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya, seperti itu. Pak Didit, dari 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini rata-rata ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua, bahkan ada yang mengalami penguatan signifikan. Apakah memang dari beberapa saham ini dari sisi sektornya tidak terpengaruh dengan sentimen negatif global sampai sejauh ini, atau memang murni secara teknikal ini penguatan yang terjadi untuk beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan? Oke, dengan terkoreksinya indeks seperti ini kan kita melihat bahwa IDX finansial atau perbankan ini kan sebagai indeks movernya seperti itu ya. Maka dari itu kami melihat nampaknya akan ada sektor rotasi ke arah consumer terlebih dahulu. Maka dari itu kami rekomendasikan ada beberapa dari emiten-emiten dari sektor consumer seperti ICBP, SIDO ataupun Cepin seperti itu untuk kedepannya. Dan kami melihat secara teknikal memang masih ada untuk peluang untuk dari emiten-emiten ini menguat begitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada UNTR, ICBP, SIDO, kemudian juga Cepin. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didi, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Didit. Menanyakan saham Goto ini. Di awal tahun lebih cenderung mengalami penguatan, hari ini mengalami koreksi. Support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk Goto jangka pendek, Pak Didit? Oke, untuk Goto sendiri support masih kami berikan di rentang 80 di level 81 ya, dengan area resisten di 108 terlebih dahulu. Pergerakan ini masih cenderung sideways, namun demikian dapat diperhatikan dari sisi stokastik ini sudah ada dead cross begitu. Jadi ini nanti dapat untuk cenderung buy on weakness terlebih dahulu, nanti di rentang 85 hingga di rentang 89 terlebih dahulu untuk pergerakan Goto. Namun demikian waspadai 81-nya break, maka Goto nanti bisa untuk menguji di area 72 sampai 76 gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Saham-saham komoditas minyak mentah ini ada Medco, hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam atau reject bawah sepertinya. Harga komoditasnya juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Hari ini masih bertahan di level 1000. Kemana arah Medco untuk jangka pendek, Pak Didi? Oke, kalau kita lihat Medco hari ini terkoreksi cukup dalam dengan volume penjualan yang cukup besar. Stokastiknya sudah dead cross, disusul nanti nampaknya MACD-nya akan dead cross juga. Jadi waspadai nanti untuk area 900 hingga 965 untuk pergerakan atau level koreksi dari Medco karena sudah hampir break dari area supportnya di 990 begitu. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham Unilever ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Didit.
resisten terdekat untuk Unilever. Ini juga cukup menarik. Di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan, konsumer juga masih tetap bertahan 4730, Pak. Menguat di 1,94%. Analisis Anda untuk Unilever? Oke, untuk Unilever ini juga gerakannya cukup menarik ya. Saat ini sedang menguji area resist trendline-nya dan dapat diperhatikan nanti untuk area resist terdekatnya di 4.780 dengan area support yang dapat kami berikan di 4.650. Kalau melihat dari pergerakannya yang masih didominasi oleh volume pembelian seperti ini, dari sisi stokastik dan MACD cukup menarik untuk pergerakan Unilever, nampaknya berlanjut menguat, paling tidak nanti untuk menguji di 4780, dan apabila break nanti 4820 bisa untuk menjadi target selanjutnya dari Unilever. Baik, penutupan hari ini di 4730 menguat di 1,94% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Mas David, sehat-sehat. Baik, Bapak T. Herditya Wicaksana, teknikal analis MNC Sekuritas, dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.